Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Diana Astuti. Kali ini kita akan membahas tentang matematika diskrit, yaitu bagian logika, yaitu bagian pembahasan logika. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan di-subscribe, komen, and like dulu. Oke, kita langsung mulai ke bab 4 bagian logika. Sebelumnya teman-teman ini pasti kalau berbicara tentang logika, kan pasti kalian kalau ngobrol dengan teman sebaya atau teman yang lainnya itu kan pasti dipikir dong secara logika gitu kan, pasti ada ngomong seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih pengertian yang benar itu tentang logika? Nah, di sini ada pendahuluan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disebutkan bahwa definisi penalaran yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Jadi logika ini yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi, bukan menggunakan perasaan dan pengalaman. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada proposisi. Proposisi ini adalah kalimat pernyataan yang bernilai benar atau salah. Jadi proposisi ini dapat bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Jadi tidak sekaligus benar dan salah juga. Itu tidak boleh. Sebuah proposisi sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau dilambangkan dengan huruf B besar dan atau salah dilambangkan dengan huruf S. Nah, ini contohnya. Ada premis-premisnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ekivalensi logika. Nah, sebenarnya ini apa sih yang dimaksud dengan logika dan seberapa penting kita harus mempelajari tentang logika? Nah, kita mempelajari logika ini karena logika ini adalah ilmu yang mempelajari prinsip dan metode berpikir secara tepat dan valid. Jadi, logika ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang benar berdasarkan premis atau pernyataan. Ya, logika juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti akal. Berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti akal atau pikiran. Nah, logika ini juga sangat penting karena logika ini ketika kita mau tes CPNS, pasti ada tuh di soal TIU atau tes intelijensi umum. Nah, TIU ini bertujuan untuk menguji kemampuan berpikir logis, penalaran, dan kemampuan kognitif dasar lainnya. Nah, pasti logika ini berguna banget ketika kita mau daftar tes CPNS, begitu ya. Lalu, ekivalensi logika ini ada pengertiannya, dua buah proposisi majemuk dikatakan ekivalen atau setara, ya, ekivalen itu setara apabila memiliki tabel kebenaran yang identik. Notasinya yaitu P, himpunan P, Q, ekivalen atau setara dengan Q, P, Q dituliskan dengan P, Q, atau di sini ya, ini bisa dibaca kongruen. Nih, ini kongruen dengan Q, P, Q. Jika P, Q tidak ekivalen atau tidak setara dengan Q, P, Q dituliskan dengan P, Q tidak kongruen atau tidak setara. Tidak setara dalam matematika ini juga bisa dituliskan dengan tidak kongruen ya, atau tanda sama dengan 3 garisnya. Berarti ini P, Q tidak kongruen dengan Q, P, Q. Nah, ini di sini ada contohnya. P, Q ekivalen dengan P, Q, tunjukkan tabel kebenarannya. Nah, jadi kita ketika ingin mengerjakan soal logika, dalam matematika ini ada yang dinamakan yaitu tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini adalah acuan kita untuk mengerjakan soal matematika terutama logika. Nah, jika P benar, Q salah, maka PQ bernilai benar.
Yang kedua, jika P benar, Q salah, maka PQ bernilai salah. Nah, yang selanjutnya yaitu jika P salah, Q benar, maka PQ bernilai salah. Jika P salah, Q salah, maka PQ bernilai benar. Lalu di sini ada juga tabel kebenaran. P Q-nya benar, Q P-nya benar, maka dia kesimpulannya bernilai benar dan segitu dan seterusnya. Membacanya seperti itu ya. Sini berarti ini kesimpulannya. Ini berarti ini kesimpulannya, begitu. Oke guys, mungkin segitu saja pembahasan kita hari ini tentang logika, bab logika ya. Semoga ilmu yang kalian lihat ini, yang kalian terapkan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.